warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairin natiqina biha. Alhamdulillah, tadi PR-nya sudah Ana periksa. Hanya saja di sana ada beberapa pembahasan yang butuh dibenerin dan diperjelas. Yang pertama, pada kalimat yang diawali oleh huruf jar. Pada kalimat yang diawali oleh huruf jar, yaitu pada soal nomor 3. Soal nomor 3. Fi ayyi syari'in baitukum. Fi ayyi syari'in baitukum. Di sini jadi dia terbenernya, perhatikan papan tulis ya, Pak Ardi. Betul? Ya. Fi ayyi syari'in baitukum. Ini sebenarnya ada ada takdim wa ta'khir. Ada yang didahulukan dan ada yang dikebelakangkan. Baik, dilihat ya. Kalimatnya apa tadi? Fi ayyi syari'in baitukum. Ya, fi ayyi syari'in baitukum. Kalau dari sisi harokat adalah begini. Fi ayyi syari'in baitukum. Secara harokat dibaca seperti ini. Secara kedudukan sebenarnya ini ada takdim wa ta'khir. Secara kedudukan dia ini ada yang dikedepankan dan ada yang dikebelakangkan. Asalnya kalimat seperti ini itu begini. Ini ya. Kalau dapat kalimat seperti ini yang diawal dengan huruf jar di depannya, maka ini ada takdim ta'khir. Susunannya itu enggak standar. Susunnya tidak standar. Jadi secara standarnya itu adalah begini. Baitukum fi ayyi syari'in, begitu ya. Baitukum fi ayyi syari'in, begini. Standarnya baitukum, rumah kalian di jalan yang mana, begitu ya. Itu standarnya, rumah kalian di jalan yang mana. Cuma di sini kan di jalan manakah rumah kalian? Sudah. Yang Ana pengen pertegas, yang Ana pengen perjelas di sini adalah kedudukan. Jadi kalau standarnya seperti ini, jadi baitu ini kan mubtada. Ya, mubtada, makanya dibaca dhammah. Kemudian mudhafun ilaihi, jadi mubtada plus mudhaf ya. Kemudian dia mudhafun ilaihi. Fi ayyi syari'in, ini jar majrur. Ya, cuman yang ini belum kita pelajari. Ini nanti kita pelajari sekarang insyaallah. Ya, kemudian jumlahnya jar majrur dengan kata setelahnya sebagai khobar. Ya, sebagai khobar. Jadi kalau lihat yang di atas jadi apa? Yang bagian depan ini khobar, yang belakang mubtada. Jadi di sini P, yang ini S. Ya, kalau di dalam bahasa Indonesia kan mesti S P. Ya, S P itu paten. Tapi kalau dalam bahasa Arab bisa dulu P dan bisa S. P dulu baru S, bisa. Kalau di dalam bahasa Arab. Terus fungsinya apa? Baik, ini perhatikan. Kalau di pertanyaan yang pertama atau di pertanyaan yang standar, itu kita lebih mempertegas rumahnya.
rumah kalian, rumahnya di jalan yang mana? Kalau pada pertanyaan yang terbalik, yang dipertegas apanya? Jalannya, itu dia. Jadi dibalik kalimat ini untuk mempertegas pertanyaan yang lebih ditekankan yang mana, gitu aja. Kalau yang di rumah dulu baitukum fi ayyi syari, yang ditegas rumahnya yang mana ya, gitu. Jalannya sudah tahu, cuman yang belum tahu mana rumahnya. Kalau yang ini, ya, yang belum diketahui apanya, jalannya secara pasti. Rumahnya apalah lagi, begitu ya. Jalannya mana? Di jalan manakah? Taib. Jadi seperti itu. Jadi di dalam bahasa Arab itu terkadang, ya, di balik itu pasti ada maksud dari kalimat tersebut. Ya, maksudnya. Jadi misalkan kita punya kalimat, di rumahku, misalkan ya, di rumahku ada misalkan di rumahku ada kebun. Ya, di rumahku ada kebun. Bahasa Arabnya apa, Bu Lutfi? Di rumahku ada kebun. Atau di rumah ada kebun. Di rumah ada kebun. Fil baiti hadiqatun. Jadi hadiqatun dibaca dengan dhammah, ya, sebagai mubtada yang diakhirkan. Ya, fil baiti hadiqatun. Loh, kok pakainya nggak pakai alif lam? Kalau kondisinya seperti ini boleh pakai alif lam, boleh juga tidak. Kalau mau dikedepankan wajib pakai alif lam. Al hadiqatu fil bait. Al hadiqatu fil bait. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua yang butuh diperjelas lagi, ini kata setelah aina. Ya, kata setelah aina itu tidak mempengaruhi apa-apa. Aina itu kata tanya dan dia tidak mempengaruhi harokat untuk kata yang setelahnya. Soal nomor 2. Ya, soal nomor 2. Aina mudarrisukum. Bukan aina mudarrisakum, bukan aina mudarrisikum. Tapi aina tetap dibaca standar, yaitu dibaca dhammah. Aina mudarrisukum. Karena aina tidak memberikan pengaruh apa-apa di dalam sebuah kalimat. Iya, di dalam sebuah kalimat. Oke, ini yang kedua. Yang ketiga, ini yang butuh diperhatikan. Dan ana anggap ini lebih penting daripada dua sebelumnya, yaitu jumlah sebagai mudhafun ilaih. Ya, di situ banyak kalimat-kalimat yang dia sebagai mudhafun ilaih. Contoh nomor 4. Abuna sodiku ammikum. Ammi itu statusnya sebagai mudhafun ilaih plus mudhaf. Kemudian kum mudhafun ilaih. Anda lagi ya. Sodiku mudhaf, dia khobar plus mudhaf. Ammi mudhafun ilaih plus mudhaf. Kum mudhafun ilaih. Gitu ya. Kum mudhafun ilaih. Dan ini memang di dalam bahasa Arab dibutuh apa? Dibutuhkan kejelian, dibutuhkan perhatian lebih daripada pelajaran-pelajaran yang lain. Baik, itu beberapa yang butuh diperjelas di dalam latihan tadi. Adapun secara arti, alhamdulillah semuanya masya Allah bagus. Secara arti semuanya bagus. Ya, cuman ada satu kalimat yang yang mengganjal, yaitu kalimat di nomor 1. Ketika wal Qur'anu dusturuna. Dustur itu kalau secara cari di kamus itu pasti artinya undang-undang. Ya, Al-Qur'an undang-undang kami. Kok nggak enak banget gitu loh. Ya, maka yang bagus, yang enak punya Pak Tio dan teman-teman yang lain, dustur diartikan dengan pedoman. Ya, kalau diartikan kiblat gimana? Ya nggak bisa juga, kiblat lain. Ya, dusturuna nggak bisa. Dustur itu ya pedoman. Ya, kalau undang-undang kayak Pancasila ya.
Nah, jadi ustus. Tapi kalau memang kembali ke kamus standar undang-undang memang artinya. Ya, dan biasanya dustur itu ya digunakan untuk hal-hal yang seperti itu, bukan untuk Al-Qur'an. Gitu ya. Baik. Selebihnya alhamdulillah masya Allah bagus-bagus semua. Ya. Yang dari Pak Pak Prambudi juga masya Allah bagus. Tinggal tadi beberapa hal-hal yang butuh diperhatikan ya. Baik. Kemudian selanjutnya kita masuk ke pelajaran, dibuka kitabnya. Insyaallah ta'ala kita akan masuk ke latihan yang ketiga dan setelahnya. Di sini kita dikenalkan dengan kaedah-kaedah yang lain atau kaedah-kaedah baru. Ya, kaedah-kaedah yang baru. Perhatikan soal. Adhif al-asma'a al-atiyata ila dhamair. Adhif, sandarkanlah, idhofahkanlah al-asma al-atiyah, isim-isim berikut ila dhamair kepada dhamir. Kama huwa muwaddahun fil mithal. Sebagaimana ya telah dijelaskan di dalam contoh. Ya, sebagaimana telah dijelaskan di dalam contoh. Baitun ketika sendirian. Ketika disandarkan kepada antum, maka menjadinya baitukum. Disandarkan kepada nahnu jadinya baituna. Perhatikan papan tulis biar lebih jelas. Jadi kata kita kali ini dikenalkan dengan pembahasan isim atau al-asma, isim-isim ketika disandarkan kepada dua dhamir, yaitu dhamir antum dan dhamir nahnu. Dhamir antum dan dhamir nahnu. Ingat ya, isim disandarkan kepada dhamir antum dan dhamir nahnu. Adapun dhamir ana, dhamir anta, dhamir anti itu sudah lewat. Ya. Nah, sekarang kita dikenalkan dengan dhamir antum dan dhamir nahnu. Isim ketika disandarkan kepada antum, gini ya, maka antumnya nanti di sini berubah menjadi kum. Ya. Dhamirnya berubah menjadi kum. Sudah? Dan isim tatkala disandarkan kepada nahnu, maka nahnunya nanti menjadi na. Gitu ya. Rumah kami jadi baituna, rumah kalian baitukum. Misalkan di sini kata baitun. Ya, maka baitukum baituna. Coba Bu Sri, kalau di sini diganti menjadi qalamun. Jadinya apa, Bu? Baik, qalamukum qalamuna. Dan ini dibutuhkan ketika kita ditanya. Misalkan ada yang bertanya begini. Aina qalamukum? Aina qalamukum? Apa artinya? Aina qalamukum? Di mana pena kalian? Jawabannya qalamuna. Begitu ya? Bukan qalami, karena pertanyaannya kum. Kalian, maka jawabannya qalamuna gitu. Pena kami fil hakibati, di dalam tas. Tapi kalau pertanyaannya aina qalamuka? Jawabannya qalami. Begitu ya? Aina qalamuka? Qalami. Ya. Kalau misalkan pertanyaannya aina qalamu Hamidin? Jawabannya aina qalamu Hamidin? Jawabannya qalamuhu. Begitu. Karena Muhammad mudzakkar. Qalamuhu, gitu ya. Lah, itu penggunaan kata ganti. Baik.
Baitun contohnya jadi baitukum, baituna. Monggo Pak Tio bawahnya. Taib ammukum, ammuna. Terus Pak Eka? Madrasatun. Oke, madrasatukum, madrasatuna. Pak Anto? Lughatun jadinya lughatukum, lughatuna. Pada fikir abun. Tapi untuk abun ini ada kaidah sendiri penulisan ya. Kalau dia disandarkan kepada kata yang lain maka harus ditambahkan apa? Wow. Abukum, abuna. Kalau menulisnya langsung abukum salah. Karena untuk abu ada kaidah sendiri di dalam penulisan. Lanjut Bu Sri. Baik, terus Bu Lutfi. Baik, sadiqukum, sadiquna. Terus Pak Tio. Akhtun. Ayo. Ukhtun. Lah, ini pentingnya. Karena kalimat itu kan hamzah bisa dibaca a, bisa dibaca i. Lah, ini harus kembali kepada hafalan. Ini dia ukhtun. Baik. Ukhtukum. Ukhtuna. Ukhtukum, ukhtuna. Oke. Pak Eka. Dinun. Dinukum, dinuna. Baik, Pak Anto. Taib, ini sama juga seperti abun. Akhun dengan abun sama secara penulisan. Akhukum, akhuna, gitu ya. Ditambahkan apa? Wow, akhukum, akhuna. Paham insyaallah ya? Ini penjelasan beliau di pelajaran yang ketiga atau di latihan yang ketiga. Kemudian ikra, bacalah. Taib ana baca, jenengan ikutin. Ayyu yaumin hadza. Ayyu yaumin hadza. Sekali lagi, ayyu yaumin hadza. Ayyu yaumin hadza. Hadza yaumus sabti. Hadza yaumus sabti. Biasanya kalau untuk nanya hari, ya itu pakai ayyu. Iya. Ayyu yaumin. Bukan ma yaumun, bukan. Tapi ayyu yaum. Ayyu bisa ditulis apa nanti aja, kita baca dulu selesai dulu nanti baru kita tulis. Ayyu syahrin hadza. Ayyu syahrin hadza. Hadza syahru rajabin. Hadza syahru rajabin. Ayyu kulliyatin hadhihi. Ayyu kulliyatin hadhihi. Hadhihi kulliyatut tijarati. Hadhihi kulliyatut. Hadhihi kulliyatut tijarati. Hadhihi kulliyatut tijarati. Fakultas apa kemarin? Ekonomi. Ekonomi. Tijarah fakultas ekonomi. Jadi ya, enak fakultas pada jurusan ya. Fi ayyi madrasatin anta. Fi ayyi madrasatin anta. Ana fil madrasatil mutawassitati. Ana fil madrasatil mutawassitati. Ya. Ana fil madrasatil mutawassitati. Ana fil madrasatil mutawassitati. Min ayyi baladin anti ya ukhtu. Min ayyi baladin anti ya ukhtu. Di sini bukan anda baca anta karena setelahnya ya ukhtu, makanya anti. Min ayyi baladin anti ya ukhtu. Min ayyi baladin anti ya ukhtu. Jam berapa ini baterainya habis deh.
Ana minal Yunani. Ana minal Yunani. Yunan ya sudah arti dia. Yunan ya Yunani. Nah, tapi ditulis ayu ya ayu. Kalau ditulis jangan jauh-jauh ya. Karena kalau jauh-jauh itu lupa dia. Dia. Kalau anak pribadi ketika pelajaran itu buku, anak tulis semua di kitab. Nggak ada yang pindah ke buku. Cuman kan beda orang beda. Ya, ada orang pengennya rapi semua di mana? Di buku tulis gitu. Kalau anak di kitabnya. Kenapa? Karena kalau di kitab pas baca langsung ketemu ini. Ya, gitu. Tapi itu kembali kepada kebiasaan orang masing-masing. Dia. Kata ayu adalah kata tanya. Kata ayu adalah kata tanya. Yang harus disandarkan kepada kata setelahnya. Kata ayu adalah kata tanya yang harus disandarkan kepada kata setelahnya. Jadi dia nggak bisa cuman ayu gitu aja, nggak bisa. Harus ada sandarannya. Dan kata yang disandari harus dibaca kasroh sebagai mudhafun ilaih. Dan kata yang disandarinya harus dibaca kasroh sebagai mudhafun ilaih. Sudah? Dan kata yang disandarinya harus dibaca kasroh sebagai mudhafun ilaih. Dan keseringannya tanpa menggunakan alif lam. Dan keseringannya tanpa menggunakan alif lam. Jadi seringnya ayu yaumin, ayu syahrin, ayu kulliyatin. Begitu ya? Sudah? Artinya apa ayu? Apa? Jadi cara mengartikannya ayu yaumin, cara mengartikannya harinya dulu baru ayunya. Ayu yaumin hadza, cara mengartikan jadi gimana? Hari apakah ini? Begitu ya. Ayu yaumin hadza, hari apakah ini? Jadi sebenarnya di Arab, bahasa Arab itu apa namanya itu? Banyak kalimat kata tanya. Ya, mal yaum. Ya. Hari apa? Gitu kan ya. Tapi seringnya ayu yaumin. Misalkan kamu diundang ke sekolah. Ayu yaum, hari apa? Yaumus sabt, tayyib. Ya, hari Sabtu, oke. Nah, kemudian kata ayu sendiri itu standar dibaca dhamma. Kata ayu sendiri standar dibaca dhamma selama tidak kemasukan huruf jer. Ya, selama tidak kemasukan huruf jer standar dibaca dhamma. Kalau kemasukan huruf jer secara otomatis dia dibaca apa? Kasroh sebagai jer majrur. Ya, sebagai jer majrur. Kemudian untuk isim isyarat setelahnya itu menyesuaikan kata yang disandari ya. Kalau yang disandari mudzakkar ayu yaumin, yaum ya pakainya hadza. Tapi kalau ayu kulliyah ya pakainya hadhihi. Ya, ayu kulliyatin hadhihi. Jadi kalau seandainya kita membacanya ayu kulliyatun, salah. Ya, ayu kulliyatun salah. Harusnya ayu kulliyatin. Sudah, ayu kulliyatin. Jadi kalau kita membuat begini, secara penulisan ya, untuk ayu
Jadi untuk ayu itu begini. Ayu ini adalah apa? Istifham. Apa istifham? Kata tanya. Ya, ayu itu istifham. Kemudian dia harus disandarkan kepada kata setelahnya yang butuh kepada mudhafun. Butuh kepada apa? Mudhafun ilaih. Dan mudhaf ilaihnya harus berbentuk nakirah. Apa itu nakirah? Tidak menggunakan alif lam mim gitu ya. Dia butuh ayu harus disandarkan kepada kata setelahnya yaitu mudhafun ilaih dan dia harus berbentuk nakirah. Contoh ya. Ayu ya, ayu yaumin. Ayu yaumin. Hada. Ayu yaumin hada. Secara kaidah i'rabnya secara i'rab yaumin mudhafun ilaih. Ayu sebagai khabar. Ayu sebagai khabar. Ya, khabar yang di mana? Di depan. Hada sebagai mubtada yang dibelakangkan. Kalau standarnya jadi gimana Bu Sri? Kalau standar harusnya yang mana? Gitu ya. Hada ayu yaum kan begitu. Ini hari apa kan begitu. Hada ayu yaumin. Cuman itu enggak biasa didengar. Ya, nggak biasa didengar. Yang biasa didengar seperti ini. Ayu yaumin hada. Hari apakah ini? Coba anak tanya. Ya, sama Bu Lutfi. Ayu yaumin hada. Hada yaumus sabti. Baik, Pak Dafikin. Ayu yaumin gadan. 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 Iya, gadan. Ghadan itu ya belum ya. Ghadan itu apa? Jadi bahasa Arab itu ada yaum hari ini. Ya. Kemudian amsi kemarin. Kalau ghadan besok. Ya. Ghadan besok. Ayu yaumin ghadan. Yaumul ahad. Ya. Kalau ba'dal ghad artinya lusa. Ba'dal ghad artinya lusa. Ya kan setelah besok. Jadi apa? Lusa gitu ya. Nah, setelah besok lusa. Baik, Bu Sri, ayu syahrin hadza? Syahrul Rajab. Sekarang bulan apa? Desember. Bulan apa sekarang itu? Dzulqa'dah atau Dzulhijjah? Dzulqa'dah bukan mah. Jumadil akhir. Ya, Jumadil akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ya, bagi ya tinggal sisa Syahrain. Ya. Kalau bulan ini sekarang bulan apa? Desember ya. Desember. Ini hawa-hawa liburan sudah ini. Ya. Taib, itu tentang ayu ya. Tentang ayu dia kata istifham membutuhkan mudhafun ilaih dan mudhaf ilaihnya berbentuk nakirah. Dan tadi kita katakan kalimat ayu selama tidak kemasukan huruf jar dibaca ayu. Tapi kalau kemasukan huruf jar seperti dua contoh yang di bawah, fi ayyi min ayyi. Fi ayyi min ayyi. Ya, fi ayyi min ayyi. Kalau fi ayyi madrasatin anta apa artinya? Ayo, di sekolah manakah gitu. Jadi ayyi itu fleksibel, bisa apakah, bisa manakah begitu ya. Fi ayyi di sekolah apa gitu ya. Asalnya kan apa? Fi ayyi madrasatin anta, kamu tuh di sekolah apa? Ya. Dan madrasah itu madrasah
Mencakup apa jadi? Dari ibtidaiyah sampai tsanawiyah. Kan kalau sana mereka apa? Ibtidaiyah, mutawassithah, tsanawiyah. Kalau kita Indonesia ibtidaiyah, tsanawiyah, aliyah, gitu ya. Istilah sendiri-sendiri ya. Istilah sendiri. Sama dulu punya temen itu, ya. Ketika dia di Yaman, sampai di Yaman itu dia mau masuk, dia punya ijazah, dia kan sanawiyah, di Indonesia sanawiyah kan. Sampai Yaman ditunjukkan ijazah gini kan ke orang Yaman, oh antum bisa masuk kuliah ini. Iya, bisa masuk kuliah. Kemudian disodorkan ke kuliahan, ya, diterima, kuliah dia langsung. Kuliah pada SMP, belum bisa masuk kuliah. Nah, masuk dia tembus. Setelah cek ternyata memang kuliahnya pokoknya masuk aja aman gitu ya. Selama si sanawiyah gitu. Ya. Masya Allah. Karena dulu ketika kita di Yaman itu untuk izin tinggalnya, ya kalau apa namanya visanya, ya visanya kan visa pelajar. Kalau visa pertama kali datang, visanya visa turis. Ya, kemudian setelah itu di sana baru ngurus. Ya, dan visanya bisa dua, visa ma'had sama visa universitas. Kalau nggak ma'had, universitas. Cuman ma'had rawan. Ya, di Yaman itu rawan ma'had itu. Kecuali ma'had yang memang kuat baru. Karena ma'had kita baru daftar gitu ya, masuk ke suatu ma'had di Yaman. Ya, masuk. Kemudian ma'had ini nggak kokoh. Baru 3 bulan, 4 bulan tiba-tiba ma'hadnya sudah hilang. Iya, sudah nggak bisa dihubungi lagi orang-orangnya. Ya udah visanya jadi apa? Nggak berlaku. Karena nggak ada istilahnya kalau di Arab tuh seperti kafilnya begitu loh. Ya, nggak ada kafil yang penanggung jawabnya nggak ada. Ya, jadi rata-rata teman itu biasanya didaftarkan kemana? Ke perkuliahan. Ya, ke universitas. Tapi universitasnya gitu bebas. Ya, bil fulus tembus pokoknya. Ya, bayar nggak sekolah dia nggak, datangnya pas ujiannya aja. Jadi nggak pernah masuk kuliah, nggak pernah masuk, pokoknya sekedar ada namanya di situ, nanti pas waktunya bayar, ujian datang. Karena memang teman-teman kan nggak pengen apa? Kuliah ke sana, cuman pengen apa? Ya cuman pengen dapat visanya aja. Gitu ya. Tapi ada juga yang fokus sampai S2. S1, S2 dia lanjutkan. Serius dia dapat di sana. Baik, lanjut. Anda baca, tolong diikutin. Iqra waktu. William. Edward. London. Barisu. Pakistan. Istanbul. Ibrahimu. Ismailu. Ishaku. Yaqubu. Ayyubu. Sulaimanu. Dawudu. Yunus. Idrisu. Jibrailu. Mikailu. Fir'aunu. Di sini beliau ingin menjelaskan tentang kata-kata yang tidak boleh ditanwin selanjutnya. Dulu kita kan sudah pernah lewat kata-kata yang tidak boleh ditanwin, diantaranya adalah apa? Nama perempuan atau nama laki-laki yang berakhiran tak marbutoh. Nah di sini beliau lanjutkan penjelasan tentang isim-isim yang tidak boleh ditanwin, yaitu nama ajam. Ya, nama ajam. Ditulis saja nama ajam. Nama ajam. Ajam itu apa? Nama yang bukan nama Arab. Nama ajam itu nama yang bukan nama Arab. Ingat ya, yang bukan Arab itu namanya. Orangnya bebas. Ya, misalkan namanya itu dia orang Indonesia, tapi namanya nama Arab, ya boleh ditanwin. Tapi kalau namanya
udah orang Indonesia namanya bukan nama Arab, dia nggak boleh ditanwin. Contohnya namanya misalkan Joko, mau ditanwin kan nggak mungkin. Ya nggak bisa, ya sudah Joko ya Joko. Jadi dia termasuk kata-kata yang tidak boleh ditanwin lah. Termasuk kata yang kata-kata ajam atau non Arab, itu yang pertama di sini adalah seperti ini, nama William, Edward, ini jelas. Jadi kalau di dalam ilmu bahasa Arab itu ada beberapa kata, beberapa huruf yang mana di dalam kalimat Arab itu nggak pernah berkumpul. Kalau berkumpul maka dia masuk di dalam kategori nama ajam atau nama bukan nama Arab. Dia bukan nama Arab. Dan biasanya orang Arab itu namanya cuma satu, nggak dua. Nama Arab, orang Arab itu namanya satu suku kata. Ya, kalaupun dua itu pakai nama bapaknya biasanya. Atau nama kakeknya. Seperti dulu Presiden Yaman namanya Ali Abdullah Saleh. Ali Abdullah Saleh. Ali namanya, Abdullah bapaknya, Saleh kakeknya. Kalau kita Indonesia kan satu nama. Iya. Namanya siapa? Muhammad Ali Ibrahim. Wah, Masya Allah ini. Diborong. Ya. Tapi alasannya ada, Pak. Kenapa kok namanya panjang? Iya, nanti untuk ngurus paspor butuh, Pak. 3 suku kata. Paling sedikit berapa dulu? 2. Begitu ya. Masuk. Dia masuk. Nah, tapi ketahuan ketika ditanya, Mas Muk, siapa namamu? Sebutkan namanya. Oh, bukan Arab. Nama Arab tuh namanya suku katanya satu suku kata. Muhammad ya Muhammad. Mas Muk, siapa namamu? Muhammad. Ya, pernah ada teman kita orang Salatiga itu. Ya, orang Salatiga namanya Joko Wardoyo gitu kan ya. Ketemu sama orang Yaman. Ya, nama hijrahnya siapa? Abdurrahman. Nama hijrahnya Abdurrahman. Orang Yaman tanya, "Ya Abdurrahman, mas mukal asli?" Abdurrahman, nama aslimu siapa? Ya, kata si Abdurrahman ini, ya, antala tastati, kamu nggak mampu untuk ngomong nama ana. Ya, udhkur, ya Allah, udhkur, sebutkan coba, mana? Disebutkan, ismi Joko Wardoyo. Meneng orang Arab. Nggak bisa dia. Nggak ada. Juku itu nggak ada. Ya, Juku, apalagi Wardu nggak ada. Gitu ya. Nggak bisa. Lidahnya orang Arab tuh nggak terbiasa untuk bahasa-bahasa yang ajam begitu, nggak bisa. Jadi ya. Kemudian termasuk nama ajam adalah nama kota atau nama tempat. Ya, nama kota atau nama negara itu juga termasuk apa, nama ajam. Seperti London, Paris, Pakistan, Istanbul. Istanbul di mana Pak Anto? Di Turki, gitu ya. Istanbul, ya. Ini termasuk nama-nama ajam. Yang ketiga termasuk nama-nama ajam adalah nama nabi dan nama malaikat. Termasuk nama ajam adalah nama nabi dan nama malaikat. Ya, nama nabi dan nama malaikat. Rata-rata nama nabi semuanya adalah nama-nama ajam, yaitu nama-nama yang nggak bisa ditanwin, kecuali hanya beberapa saja. Ya, kecuali hanya beberapa saja nama nabi yang bisa ditanwin. Ya, yang dikumpulkan sama mereka menjadi suatu ungkapan dengan ungkapan seperti ini. Untuk menggampangkan, ya, Sun Syamlah. Ini nama nabi yang boleh ditanwin. Sodnya untuk Saleh, Salihun. Nunnya untuk Nuhun. Shinnya untuk Syuaibun. Ada yang mengatakan lagi, ada yang mengatakan ini lagi, apa namanya, Syithun. Ada kata mereka nama nabi namanya Syith, cuman lebih ma'ruf Syuaib.
Mim untuk siapa? Muhammadun. Lam untuk siapa? Lutun. Ha untuk Hudun. Harun enggak? Hud. Ya, haknya untuk Hud. Selebih dari ini semuanya nggak boleh ditanwin. Selebih dari ini nggak boleh ditanwin. Ya, selebih dari itu nggak boleh tanwin. Salihun, Nuhun, Syuaibun, Muhammadun, Lutun sama Hudun. Jadi kalau kita mendapatkan nama-nama nabi, ya tidak boleh ditanwin kecuali hanya ini. Maka di sini seperti Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Ayub, Sulaiman, Daud, Yunus, Idris, ini tidak boleh ditanwin. Kemudian Jibril, nama lain malaikat Jibril, nama lainnya Jibril. Mikail, ini juga malaikat apa? Mikail. Dan yang terakhir atau yang termasuk dari isim yang nggak bisa ditanwin adalah Fir'aun. Fir'aun nggak boleh ditanwin. Baik, Bu Lutfi boleh nggak ngasih nama anak dengan Fir'aun? Hah? Boleh nggak Pak Anto? Masmuk Fir'aun. Fir'aun? Nah, boleh nggak? Ya, lebih bagus ditinggalkan. Ya, karena Fir'aun itu kesannya apa? Ya, kesannya seperti itu dan ceritanya juga apa? Ya, terlalu mengerikan. Karena yang namanya nama itu adalah doa, gitu ya, namanya doa. Ya, kalau kita lihat orang-orang Bani Israel, namanya mereka itu adalah apa? Nama-nama orang-orang soleh di antara mereka. Terus terulangi. Ada yang namanya apa? Harun, Musa, kemudian ini pokoknya nama-nama orang-orang soleh di antara mereka. Ya. Maka kalau mau memberikan nama anak, kalau enggak nama-nama orang soleh, ya paling tidak nama yang memiliki arti yang bagus. Apakah harus pakai nama Arab? Enggak mesti. Karena terkadang ada itu orang baru hijrah. Ya, orang baru hijrah. Dia bayangannya, kesannya namanya itu harus nama Arab. Ya, jadi akhirnya ganti semua namanya. Gitu ya. Enggak mesti. Namanya misalkan Selamat. Ya, diganti menjadi apa? Selamat diganti menjadi Salim. Nah, sama artinya. Salim itu selamat, nggak mesti. Yang penting namanya bagus dan artinya bagus, tidak masalah. Dan jangan sampai nama-nama orang kafir, ya, atau nama-nama yang memiliki arti yang tidak bagus, gitu ya. Terakhir PR. Iqra'il mithal tsumma hawwilil jumal al-atiyah mithlahu. Bacalah contoh, kemudian rubah jumlah berikut semisalnya. Jumlah yang berikut semisal. Perhatikan. Anta zahabta ilal madrasati. Zahabta dirubah jadi antum zahabtum. Antum zahabtum ilal madrasati. Jadi di sini beliau ingin mengenalkan kepada kita tentang penyandaran fiil kepada domir. Domir apa di sini? Domir antum. Kalau domir anta kan sudah. Jadi begini, lihat di papan tulis. Ini sudah bisa dihapus? Cepat juga ya. Baik, jadi fiil, misalkan kita punya kat fiil. Fiil ketika bersambung dengan anta dan fiil ketika bersambung dengan antum. Baik, kita ambil contoh di sini kata zahaba. Fiilnya zahaba. Ketika bersambung dengan anta, perhatikan anta ketika bersambung dengan kalimat nanti jadinya ketika anta bersambung dengan fiil maka jadinya begini. Ta. Tapi dia nyambung dengan kata sebelumnya ya kalau bisa disambung.
ta. Kalau antum jadinya tum. Antum jadinya tum. Sudah. Kemudian cara pembuatannya tolong diperhatikan. Ketika kata zahaba ingin bersambung dengan ta, yang pertama yang butuh dilakukan, baknya harus disukun. Ya, baknya harus disukun. Kemudian baru disambungkan dengan ta. Jadinya apa? Ayo, jadinya zahab ta. Baknya disukun. Sebenarnya, kalau mau disambung baknya disukun baru dikasih ta. Itu secara kaidahnya begitu. Ya, jadi sebelum taknya ini disukun. Kalau antum juga sama. Jadinya apa? Ya, ini juga sama jadinya zahab tum. Sudah nih, zahab tum. Coba misalkan kata yang lain. Kata yang lain kharaja. Jadinya apa nih? Kharajta. Kalau antum kharajtum, begitu ya? Kharajta, kharajtum. Ingat kata sebelum domirnya harus disukun. Baik, itu PR selebihnya ya. 1, 2, 3, 4, 4. Baik, tambah PR-nya 2 lagi. Terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Monggo ditulis. Yang pertama, dari negeri mana kamu? Dari negeri mana kamu? Saya dari Perancis. Dari Perancis. Dari Paris. Saya dari Paris. Negerinya Prancis. Apa nih, Mbak? Negerinya Prancis. Kotanya. Enggak, di sini kita Prancis belum sampai. Prancis sudah belum? Sudah ya? Sudah ya, sudah. Ya. Anak takutnya belum. Ya. Dari Prancis. Yang kedua, putranya Muhammad adalah guru kami yang baru di anaknya Muhammad adalah putranya Muhammad adalah guru kami yang baru di Fakultas Kedokteran. Di Fakultas Kedokteran. Cukup, itu aja 2. Jadi sama yang tadi 6 ya totalnya. Wallahu ta'ala alam bishawab. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan. Alhamdulillah. Ya, tinggal tersisa kosakata yang baru di sini. Al-Hafid, al-kalimatul jadidah, al-Hafid adalah ibnul ibn atau ibnul bint. Al-Hafid itu adalah anaknya anak atau anaknya putri, cucu dari anak laki-laki ataupun cucu dari anak perempuan. Itu Hafid.
jamaknya hafadah, cucu. Al-hafid itu mufrad, jamaknya hafadah, cucu. Walaupun terkadang dibedakan. Ada yang mengatakan hafid itu cucu dari anak laki-laki. Ada yang mengatakan hafid itu cucu dari anak laki-laki. Adapun cucu dari anak perempuan namanya sibtun. Cuman umumnya pakai hafid. Umumnya pakai hafid. Gitu ya. Kemudian al-kulliyah jamaknya kulliyat. Fakultas. Kulliyatut tib, fakultas kedokteran. Kulliyatut syariah, fakultas syariah. Apa? Harakat akhirnya apa? Kulliyatun. Kulliyatul handasah, fakultas apa? Teknik. Ya. Kulliyatut tijarah, ekonomi. Ad-dustur, pedoman. Ya, ad-dustur, pedoman. Al-akh jamaknya bisa dua. Ikhwatun wa ikhwan. Al-akh itu jamaknya bisa ikhwatun, bisa ikhwan. Cuman sebagian mereka membedakan, kalau ikhwah itu saudara, kalau ikhwan enggak. Ya. Ikhwah itu saudara kandung. Kalau ikhwan itu biasanya apa? Ya saudara tapi bukan saudara kandung. Mungkin saudara sepengajian, saudara seagama, itu maksudnya ikhwan. Makanya ikhwan Sidoarjo, pakainya ikhwan bukan ikhwa. Pakainya ikhwan. Ya. Hah? Sepupu. Biasanya kalau ikhwahun itu untuk apa namanya nih? Kalau sepupu nanti ada bahasa Arabnya, lupa cuman Pak. Iya, ada bahasa Arabnya sendiri. Ahlan wa sahlan wa marhaban itu kalimat sapaan. Ya, kalimat untuk menyapa. Nasraniyun itu mufrad, jamaknya nasara. Nasraniyun jamaknya nasara. Jadi orang-orang nasoro, bukan orang-orang nasrani. Kalau orang-orang harusnya nasoro. Nasrani itu satu. Al-Yunan, Yunani. Ini beberapa kosakata yang baru. Tapi untuk mengingatkan, insya Allah pekan depan kita akan merojaah kosakata. Jadi tolong dipersiapkan. Ya, tolong dipersiapkan kosakata. Ya banyak-banyak kok, satu orang secukupnya saja. Ya, secukupnya itu yang nggak tahu batasan. Pokoknya cukup sudah. Baik ya. Wallahu taala alam bisawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah, asyhadu an la